Nama saya Dira, dan hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup saya berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah saya bayangkan. Saya masih ingat dengan jelas bagaimana jantung saya berdebar kencang pagi itu, menunggu ayah saya datang menjemput untuk mengantarkan saya ke altar. Tapi yang datang justru adalah pesan singkat yang menghancurkan segalanya. Pernikahan saya dengan Arman sudah direncanakan sejak setahun yang lalu. Setiap detail sudah disusun dengan sempurna. Gaun pengantin putih yang saya impikan sejak kecil sudah tergantung rapi di kamar. Bunga-bunga mawar putih sudah dipasang di gereja, dan semua tamu undangan sudah dikonfirmasi kehadiran mereka. Tapi siapa sangka, adik perempuan saya, Citra, yang selama ini selalu membenci saya tanpa alasan yang jelas, justru merencanakan sesuatu yang kejam di hari yang paling sakral bagi saya. Hubungan saya dengan Citra memang tidak pernah baik sejak kami kecil. Meskipun saya tidak pernah mengerti mengapa dia begitu membenci saya. Dia selalu merasa bahwa saya mendapat perhatian lebih dari orang tua kami. Padahal saya tidak pernah meminta perlakuan istimewa. Setiap pencapaian saya, entah itu nilai bagus di sekolah atau promosi di kantor, selalu dia anggap sebagai ancaman bagi dirinya. Seolah kesuksesan saya adalah kegagalan dia. 3 bulan sebelum pernikahan saya, Citra tiba-tiba mengumumkan bahwa dia juga akan menikah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dia memilih tanggal yang sama dengan pernikahan saya. Saya mencoba berbicara baik-baik dengan dia, memintanya untuk mempertimbangkan tanggal lain karena undangan saya sudah tersebar. Tapi dia hanya tersenyum sinis dan mengatakan bahwa dia sudah memilih tanggal itu terlebih dahulu, yang jelas-jelas bohong karena saya sudah memesan gedung gereja 6 bulan sebelumnya. Ibu saya mencoba menjadi penengah, menyarankan agar Citra mengubah tanggalnya demi keharmonisan keluarga. Tapi ayah saya malah diam saja. Sikap ayah yang tidak memihak siapa-siapa itu membuat saya merasa seperti diabaikan, seolah perasaan saya tidak penting bagi keluarga kami. Saya yang sudah dewasa dan mandiri, yang sudah lama meninggalkan rumah dan membangun hidup sendiri, tiba-tiba merasa seperti anak kecil yang butuh validasi dari orang tua. Citra kemudian mengubah rencananya. Dia tidak jadi menikah di tanggal yang sama, tapi malah mengumumkan akan mengadakan pesta ulang tahun pertunangannya di hari pernikahan saya. Pesta itu katanya adalah pesta besar dengan ratusan tamu, lengkap dengan live music dan dekorasi mewah di sebuah ballroom hotel bintang 5. Saya pikir itu hanya gertakan kosong, cara dia untuk membuat saya cemas, tapi ternyata dia serius melakukannya. Seminggu sebelum hari H, Citra datang ke rumah orang tua dengan tumpukan undangan pesta pertunangannya yang dijadwalkan tepat di hari pernikahan saya. Dia dengan sengaja memamerkan undangan itu di depan saya, tersenyum lebar seolah baru saja memenangkan sebuah kompetisi. Kak Dira pasti tidak keberatan kan kalau aku juga merayakan kebahagiaanku di hari yang sama? Toh acaraku sore hari, sedangkan kakak pagi, katanya dengan nada sok manis yang membuat darah saya mendidih. Saya mencoba tetap tenang, tidak mau terpancing emosi di depan keluarga, meskipun hati saya hancur melihat betapa jahatnya adik saya sendiri. Arman, calon suami saya, sudah mengenal sifat Citra sejak awal hubungan kami, dan dia selalu mengingatkan saya untuk tidak terlalu menanggapi provokasi dari adik saya. Biarkan saja, yang penting kita fokus pada kebahagiaan kita, katanya sambil menggenggam tangan saya erat, memberikan kekuatan yang saya butuhkan saat itu. Tapi yang membuat saya benar-benar terluka adalah sikap ayah saya yang mulai berubah setelah Citra mengumumkan pesta pertunangannya itu. Ayah yang biasanya hangat dan perhatian kepada saya, tiba-tiba menjadi dingin dan sering menghindari tatapan mata saya. Ketika saya mencoba menanyakan apakah dia akan tetap mengantarkan saya ke altar, dia hanya menjawab dengan singkat, "Ya," tanpa antusiasme yang saya harapkan dari seorang ayah yang akan menyerahkan putrinya menikah. 2 hari sebelum pernikahan, saya mendengar ayah dan ibu saya bertengkar di ruang keluarga. Suara mereka keras dan penuh emosi. Ibu membentak ayah, "Kamu tidak bisa melakukan ini pada Dira. Dia anak kandungmu juga. Kenapa kamu selalu memanjakan Citra dan mengabaikan perasaan Dira?" Ayah menjawab dengan nada lelah, "Citra lebih membutuhkan perhatian kita. Dia masih rapuh, sedangkan Dira sudah kuat dan mandiri." Mendengar percakapan itu, rasanya seperti ada pisau yang menusuk dada saya berkali-kali tanpa henti. Jadi selama ini ayah menganggap saya tidak membutuhkan dia karena saya terlihat kuat?
Apakah menjadi anak yang mandiri dan tidak merepotkan orang tua berarti saya harus kehilangan kasih sayang dan dukungan dari ayah saya sendiri? Saya berlari ke kamar saya dan menangis sepanjang malam, meratapi nasib saya yang sepertinya tidak pernah cukup baik untuk mendapatkan perhatian penuh dari ayah. Malam sebelum pernikahan, saya tidak bisa tidur sama sekali. Pikiran saya dipenuhi kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi esok hari. Saya sudah mengirim pesan kepada ayah, mengingatkan dia bahwa dia harus datang menjemput saya jam 7 pagi untuk persiapan di gereja, dan dia hanya membalas dengan, "Oke," tanpa emotikon atau kata-kata hangat yang biasanya dia kirim. Ada firasat buruk yang menyelimuti hati saya, tapi saya mencoba mengenyahkannya, berpikir positif bahwa semua akan baik-baik saja. Pagi hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Saya bangun jam 5 pagi untuk memulai persiapan bersama tim makeup yang sudah saya sewa. Gaun pengantin saya terlihat begitu indah tergantung di depan lemari. Veil panjang yang berkilauan di bawah cahaya lampu kamar membuat saya hampir melupakan kekhawatiran saya. Para sahabat saya sudah berkumpul di kamar, membantu saya bersiap-siap, tertawa dan bergurau untuk membuat suasana lebih ceria, meskipun mereka tahu ada ketegangan dalam keluarga saya. Jam 7 pagi tiba, tapi ayah saya belum juga datang atau mengirim kabar. Telepon saya berbunyi dan saya langsung mengangkatnya dengan harapan itu adalah ayah. Tapi yang menelepon adalah ibu saya. Suaranya terdengar putus asa dan penuh penyesalan. "Dira sayang, ibu minta maaf. Ayahmu, dia bilang tidak bisa mengantarkanmu ke gereja hari ini," kata ibu dengan suara bergetar, dan saya bisa mendengar dia menahan tangis di seberang telepon. Saya merasa dunia saya runtuh saat itu juga. Kaki saya lemas dan saya hampir terjatuh kalau tidak ditahan oleh sahabat saya. "Kenapa, Bu? Kenapa ayah tidak bisa datang? Ini hari pernikahan saya. Dia sudah berjanji akan mengantarkan saya," teriak saya dengan suara yang sudah tidak terkontrol lagi. Emosi saya meluap tidak terbendung. Ibu menangis di seberang telepon, menjelaskan bahwa ayah harus membantu Citra mengurus persiapan pesta pertunangannya yang ternyata dimajukan waktunya menjadi pagi hari, tepat bersamaan dengan upacara pernikahan saya di gereja. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Rasanya seperti mimpi buruk yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Citra dengan sengaja memajukan waktu pestanya hanya untuk memastikan ayah tidak bisa mengantarkan saya ke altar. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ayah saya memilih untuk memenuhi keinginan Citra daripada menepati janjinya kepada saya. "Tapi Bu, ini pernikahan saya. Ini hari yang sudah saya tunggu-tunggu. Bagaimana bisa ayah melakukan ini kepada saya?" Saya terus bertanya dengan harapan ada penjelasan logis yang bisa membuat hati saya sedikit lebih baik. Ibu mencoba menjelaskan dengan suara yang terbata-bata. Citra mengancam akan membatalkan pertunangannya kalau ayah tidak datang membantu dia pagi ini. Dia bilang dia akan bunuh diri kalau tidak ada yang mendukungnya. "Ayahmu panik dan merasa harus ke sana. Dia bilang kamu pasti bisa mengerti karena kamu sudah dewasa." Mendengar alasan itu membuat saya semakin marah. Jadi menurut keluarga saya, kesehatan mental Citra yang manipulatif itu lebih penting daripada hari paling sakral dalam hidup saya? Para sahabat saya yang mendengar percakapan itu langsung memeluk saya, mencoba menenangkan saya yang sudah menangis histeris. Makeup yang baru saja selesai dipasang dengan sempurna sudah rusak karena air mata yang terus mengalir tanpa henti. Arman yang sudah berada di gereja menelepon saya, khawatir kenapa saya belum juga tiba, dan saya harus memberitahu dia tentang apa yang baru saja terjadi, tentang bagaimana ayah saya memilih adik saya daripada saya di hari yang seharusnya menjadi hari terindah dalam hidup kami. Arman diam sejenak di telepon. Saya bisa merasakan kemarahannya meskipun dia mencoba tetap tenang untuk saya. "Dira, dengarkan aku. Tidak masalah siapa yang mengantarkanmu ke altar. Yang penting kamu datang dan kita menikah hari ini. Kita tidak akan membiarkan Citra dan keputusan ayahmu yang egois merusak hari kita," katanya dengan tegas. Suaranya penuh determinasi yang membuat saya sedikit lebih kuat. Tapi tetap saja, luka di hati saya begitu dalam. Mengetahui bahwa ayah kandung saya sendiri tidak menganggap pernikahan saya cukup penting untuk dia hadiri. Ibu saya kemudian datang ke tempat saya dengan wajah basah oleh air mata. Dia memeluk saya erat-erat dan meminta maaf berkali-kali. "Ibu sudah mencoba menghentikan ayahmu, sudah bertengkar hebat dengan dia pagi ini, tapi dia tetap memilih pergi ke hotel tempat pesta Citra. Ibu akan mengantarkanmu ke altar sayang. Ibu tidak akan membiarkan kamu pergi sendirian.
kata ibu sambil mengusap rambut saya dengan lembut, mencoba memberikan kekuatan yang dia punya meskipun dia sendiri hancur melihat keluarga kami berantakan seperti ini. Tapi saya tidak mau ibu saya yang mengantarkan saya, bukan karena saya tidak menghargai dia, tapi karena tradisi mengatakan bahwa ayahlah yang seharusnya menyerahkan putrinya kepada suami barunya. Itu adalah momen simbolis yang sudah saya impikan sejak kecil, membayangkan bagaimana ayah saya akan berjalan di sampingku menuju altar, memberikan saya kepada pria yang saya cintai dengan bangga. Sekarang mimpi itu hancur berantakan, dan saya merasa seperti kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa saya dapatkan kembali. Sahabat saya, Maya, yang sejak tadi menemani saya, tiba-tiba mengusulkan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh saya. Dira, kenapa tidak Paman Hendro saja yang mengantarkanmu? Paman Hendro kan seperti ayah keduamu, dia sudah merawatmu sejak kecil, dan aku yakin dia akan dengan senang hati melakukannya. Paman Hendro adalah kakak laki-laki ibu saya. Dia memang sangat dekat dengan saya sejak kecil, selalu ada di setiap momen penting dalam hidup saya ketika ayah saya terlalu sibuk dengan pekerjaannya atau terlalu fokus pada Citra. Ibu saya langsung menelepon Paman Hendro dan menjelaskan situasinya, dan tanpa ragu Paman Hendro langsung mengatakan dia akan datang segera. Dalam waktu 20 menit, Paman Hendro sudah tiba di tempat saya dengan setelan jas hitam yang rapi. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran dan kemarahan setelah mendengar apa yang ayah saya lakukan. Dira sayang, Paman tidak akan membiarkan hari ini rusak karenanya. Paman bangga bisa mengantarkanmu ke altar. Kamu layak mendapat yang terbaik nak, katanya sambil memeluk saya hangat, memberikan kehangatan keluarga yang seharusnya saya dapatkan dari ayah saya sendiri. Tim makeup kembali memperbaiki riasan saya yang rusak. Mereka bekerja dengan cepat dan profesional meskipun saya tahu mereka semua terkejut dengan drama keluarga yang terjadi. Dalam hati saya, ada perasaan campur aduk antara sedih, marah, kecewa, tapi juga ada sedikit rasa lega karena setidaknya saya tidak sendirian. Ada orang-orang yang benar-benar peduli pada saya. Tapi tetap saja, rasa sakit karena penolakan ayah saya tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Itu akan menjadi luka yang akan selalu saya bawa sepanjang hidup. Kami berangkat ke gereja dengan terlambat hampir 1 jam. Saya bisa melihat kekhawatiran di wajah para tamu yang sudah menunggu. Arman berdiri di altar dengan gugup. Tapi ketika dia melihat saya berjalan masuk diiringi oleh Paman Hendro, senyum lega langsung terpancar di wajahnya. Saya mencoba tersenyum meskipun hati saya masih hancur. Melangkah perlahan menuju altar dengan Paman Hendro di samping saya, menggantikan posisi yang seharusnya ditempati oleh ayah saya. Upacara pernikahan berlangsung dengan indah meskipun ada ketidaksempurnaan di awalnya. Saya dan Arman mengucapkan janji suci kami di hadapan Tuhan dan para tamu. Tapi sepanjang upacara, saya tidak bisa berhenti memikirkan tentang apa yang sedang dilakukan ayah saya saat ini. Apakah dia sedang membantu Citra menyambut tamu di pesta pertunangannya? Apakah dia merasa bersalah atau bahkan memikirkan saya sama sekali? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepala saya meskipun saya mencoba fokus pada momen sakral ini. Setelah upacara selesai, kami mengadakan resepsi di sebuah ballroom hotel yang berbeda dengan tempat pesta Citra. Saya dengan sengaja tidak memberitahu ayah tentang detail resepsi karena saya tidak yakin saya mau melihat wajahnya hari ini. Ibu datang ke resepsi dengan mata bengkak. Jelas dia habis menangis. Dan dia terus meminta maaf kepada saya dan Arman atas perilaku ayah. Ibu sudah bilang ke ayahmu bahwa ibu tidak akan memaafkan dia kalau dia tidak meminta maaf padamu secara langsung, kata ibu dengan suara yang penuh kekecewaan terhadap suaminya sendiri. Para tamu yang datang ke resepsi kami semua bertanya-tanya di mana ayah saya, dan kami harus terus membuat alasan yang sopan untuk menutupi kebenaran yang memalukan. Tapi beberapa kerabat dekat yang tahu situasi keluarga kami langsung paham apa yang terjadi. Mereka menggelengkan kepala dengan kecewa. Tidak percaya bahwa ayah saya bisa melakukan hal sejahat itu kepada anak kandungnya sendiri. Sepupu saya, Rani, bahkan terang-terangan mengatakan bahwa dia akan menegur keras ayah saya kalau dia bertemu nanti. Di tengah-tengah resepsi, ponsel saya berdering berkali-kali. Ada beberapa pesan masuk dari nomor yang tidak saya kenal. Ketika saya membuka pesan itu, ternyata itu adalah foto-foto dari pesta pertunangan Citra yang dikirim oleh seseorang yang sepertinya hadir di sana. Foto-foto itu menunjukkan Citra yang tersenyum lebar dengan gaun pesta merah menyala, dikelilingi oleh tamu-tamu, dan di sampingnya berdiri ayah saya yang juga tersenyum, seolah-olah tidak ada yang salah.
seolah-olah dia tidak baru saja menghancurkan hati putri sulungnya. Melihat foto-foto itu membuat air mata saya kembali mengalir. Saya langsung masuk ke toilet untuk menenangkan diri agar para tamu tidak melihat saya menangis. Maya menyusul saya ke toilet dan memeluk saya erat-erat. "Dira, kamu sudah cukup kuat hari ini. Jangan biarkan mereka menghancurkanmu lagi. Ayahmu yang rugi karena dia melewatkan pernikahan putri tercintanya demi anak yang manipulatif," katanya mencoba menghibur saya meskipun dia sendiri sangat marah dengan situasi ini. Arman yang menyadari saya pergi ke toilet cukup lama juga menyusul saya. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya memeluk saya dan membiarkan saya menangis di dadanya. "Mulai hari ini, kita adalah keluarga baru. Kita tidak perlu bergantung pada orang-orang yang tidak menghargai kita. Aku akan menjadi keluargamu. Aku akan selalu ada untukmu," bisiknya di telinga saya. Kata-kata yang membuat saya merasa sedikit lebih baik meskipun luka di hati saya masih sangat sakit. Resepsi berlangsung hingga malam hari, dan sepanjang waktu itu ayah saya tidak pernah menghubungi saya sama sekali. Tidak ada pesan, tidak ada telepon, seolah-olah hari ini adalah hari biasa baginya. Paman Hendro yang melihat saya terus-menerus mengecek ponsel berkata, "Dira, jangan harapkan dia akan menghubungimu hari ini. Orang seperti ayahmu sudah terlalu buta karena manipulasi citra. Tapi percayalah, suatu hari dia akan menyesal, dan saat itu tiba, terserah kamu mau memaafkan dia atau tidak." Malam harinya, setelah semua tamu pulang dan kami kembali ke suite hotel untuk malam pertama kami sebagai pasangan suami istri, saya masih tidak bisa berhenti memikirkan tentang apa yang terjadi hari ini. Arman mencoba mengalihkan perhatian saya dengan membuka botol champagne dan mengajak saya bercakap-cakap tentang masa depan kami, tentang rencana kami untuk bulan madu, tentang rumah yang akan kami beli bersama. Tapi tetap saja, bayangan tentang penolakan ayah saya terus menghantui pikiran saya. 2 hari setelah pernikahan, ketika kami sedang bersiap untuk berangkat bulan madu ke Bali, ibu saya menelepon dan memberitahu bahwa ayah ingin berbicara dengan saya. Saya awalnya tidak mau mengangkat telepon dari ayah, tapi ibu memohon dengan sangat agar saya memberi ayah kesempatan untuk menjelaskan, meskipun dia sendiri masih sangat marah pada suaminya. Dengan berat hati, saya akhirnya mengangkat telepon ketika ayah menelepon beberapa menit kemudian. "Dira, ayah minta maaf." Suara ayah terdengar serak di seberang telepon, dan saya bisa merasakan ada penyesalan di sana meskipun itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang dia buat. Saya diam saja mendengarkan dia berbicara, tidak memberikan respons apapun karena saya tidak tahu harus berkata apa. Ayah melanjutkan, "Ayah tahu ayah salah. Ayah tidak seharusnya meninggalkanmu di hari pernikahanmu, tapi Citra benar-benar dalam kondisi tidak stabil pagi itu. Dia mengancam akan menyakiti dirinya sendiri kalau ayah tidak datang." Mendengar pembelaan itu membuat saya semakin marah. Jadi menurut ayah, ancaman Citra yang sudah jelas-jelas manipulasi itu lebih penting daripada janji ayah untuk mengantarkan saya ke altar? Ayah tahu tidak bagaimana rasanya berdiri sendirian di kamar, menunggu ayah datang. Tapi yang datang malah kabar kalau ayah memilih adik saya daripada saya. Suara saya meninggi, semua emosi yang saya tahan selama 2 hari terakhir akhirnya meledak. Ayah mencoba membela diri lagi, mengatakan bahwa dia pikir saya akan mengerti karena saya sudah dewasa dan mandiri, sementara Citra masih membutuhkan banyak perhatian dan dukungan. "Ayah pikir kamu tidak akan terlalu terpengaruh karena kamu sudah punya Arman, sementara Citra hanya punya kami," katanya dengan nada yang terdengar seperti mencari pembenaran atas tindakannya. Kata-kata itu seperti menampar wajah saya. Jadi karena saya terlihat kuat dan tidak merepotkan, saya tidak layak mendapat perhatian penuh dari ayah saya? Ayah tahu tidak? Saya butuh ayah di hari itu, lebih dari hari-hari lainnya dalam hidup saya. Itu adalah hari di mana saya seharusnya merasa paling dicintai oleh keluarga saya, tapi yang saya dapatkan malah penolakan dari orang yang seharusnya paling bangga pada saya. Saya berkata dengan suara bergetar, menahan tangis yang sudah di ujung mata. Ayah terdiam di seberang telepon, mungkin baru menyadari betapa dalamnya luka yang dia buat, tapi penyesalan itu datang terlambat. Hari pernikahan saya sudah berlalu tanpa kehadirannya. Percakapan itu berakhir dengan saya mengatakan bahwa saya butuh waktu untuk memikirkan hubungan kami ke depannya. Saya tidak bisa begitu saja memaafkan pengkhianatan sebesar ini. Arman yang mendengar percakapan itu mendukung keputusan saya sepenuhnya. Dia mengatakan bahwa saya berhak untuk marah dan kecewa, dan saya tidak harus terburu-buru memaafkan hanya karena dia adalah ayah saya.
Keluarga seharusnya menjadi tempat aman bagi kita, tapi kalau mereka justru menjadi sumber luka terdalam, kita berhak untuk menjaga jarak, kata Arman dengan bijak. Kami tetap berangkat ke Bali untuk bulan madu, mencoba melupakan drama keluarga dan fokus pada membangun kehidupan baru kami bersama. Tapi sepanjang perjalanan, saya terus memikirkan tentang bagaimana hubungan saya dengan ayah akan berlanjut setelah ini. Apakah saya akan bisa memaafkan dia suatu hari nanti? Apakah dia benar-benar menyesal atau hanya merasa bersalah karena tekanan dari ibu dan keluarga besar? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepala saya, mencari jawaban yang mungkin tidak akan pernah saya temukan. Yang paling menyakitkan dari semua ini adalah kenyataan bahwa Citra berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia berhasil merusak hari pernikahan saya dan membuat ayah memilih dia daripada saya. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan sehingga membuat adik saya sendiri membenci saya sebegitu dalamnya. Tapi yang jelas, tindakannya kali ini sudah melewati batas yang tidak bisa saya maafkan. Hubungan kami yang memang sudah tidak baik sejak dulu, sekarang benar-benar hancur total, dan saya tidak yakin akan ada jalan untuk memperbaikinya lagi. Ibu saya mengirim pesan setiap hari selama kami bulan madu, memberitahu bahwa dia sudah bertengkar hebat dengan ayah tentang kejadian ini. Ibu bahkan mengancam akan bercerai kalau ayah tidak benar-benar meminta maaf dan memperbaiki hubungannya dengan saya. Saya tidak mau menjadi alasan orang tua saya bercerai, tapi di sisi lain, saya juga merasa ibu saya berhak untuk marah atas tindakan ayah yang tidak bisa dibenarkan itu. Ketika kami kembali dari bulan madu, saya memutuskan untuk tidak mengunjungi rumah orang tua untuk sementara waktu. Saya butuh ruang untuk menyembuhkan luka saya tanpa harus bertemu dengan ayah atau Citra. Arman sepenuhnya mendukung keputusan saya, bahkan dia menawarkan untuk berbicara dengan ayah saya kalau saya mau, tapi saya menolaknya karena ini adalah masalah keluarga saya dan saya harus menyelesaikannya sendiri. Ibu sesekali datang mengunjungi kami di apartemen baru, membawa makanan dan cerita tentang bagaimana ayah terus menyesal dan ingin berbicara dengan saya lagi, tapi saya belum siap untuk itu. 3 bulan berlalu sejak pernikahan saya, dan hingga hari ini saya masih belum berbicara langsung dengan ayah saya. Dia terus mengirim pesan penyesalan, bahkan mengirim bunga dan hadiah ke apartemen kami, tapi semua itu tidak bisa mengembalikan momen yang sudah hilang. Citra? Dia bahkan tidak pernah meminta maaf, seolah-olah apa yang dia lakukan adalah hal yang wajar. Dan disinilah saya berdiri sekarang, di persimpangan antara memaafkan atau melepaskan, antara menjadi anak yang pengertian atau menjadi wanita yang menghargai dirinya sendiri. Pilihan ada di tangan saya, dan apapun yang saya putuskan, saya tahu saya tidak akan pernah melupakan hari di mana ayah saya memilih untuk tidak mengantarkan saya ke altar. Jadi itulah kisah saya. Kisah tentang bagaimana hari paling sakral dalam hidup saya hancur karena pilihan egois dari orang-orang yang seharusnya mencintai saya tanpa syarat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya sampai akhir. Saya tahu ini berat dan mungkin membuat kalian emosi, tapi itulah kenyataan yang harus saya hadapi. Kalau kalian merasakan kemarahan, kesedihan, atau bahkan bisa relate dengan situasi saya, tolong tinggalkan komentar di bawah. Saya ingin tahu pendapat kalian. Apa yang seharusnya saya lakukan? Apakah saya harus memaafkan ayah saya atau menjaga jarak demi kesehatan mental saya sendiri? Jangan lupa tekan tombol like kalau kalian merasa cerita ini menyentuh hati kalian, dan bagikan ke teman-teman yang mungkin juga pernah mengalami pengalaman serupa dengan keluarga mereka. Suara kalian di kolom komentar sangat berarti bagi saya. Dan yang paling penting, kalau kalian belum subscribe channel ini, tolong klik tombol subscribe sekarang juga. Kami membagikan kisah-kisah drama keluarga nyata seperti ini setiap harinya, dan kalian tidak mau melewatkan cerita-cerita menarik lainnya. Jangan lupa aktifkan juga tombol lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapat pemberitahuan setiap kali kami upload cerita baru. Jadilah bagian dari komunitas kami yang terus berkembang, di mana kita saling mendukung dan berbagi pengalaman hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, kalian tidak sendirian dalam menghadapi drama keluarga. Kami di sini untuk saling mendengarkan dan menguatkan. Terima kasih dan sampai jumpa.